Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya lihat kok kelihatan bahagia, kelihatan senang hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, sebagai pembukaan, mari kita berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mungkin masih saya lihat masih ada yang ramai sendiri. Coba sekarang hidupkan Chromebook yang sudah dibagikan di meja kalian. Nah, di situ coba dibuka, ada ice breaking yang sudah saya kasih ke kalian semua. Coba dibuka ya, mulai dari nomor 1, ice breaking yang sudah saya bagi di quizzes yang sudah kalian buka. Nah, selesai. Bagaimana tanggapan kalian terkait ice breaking tadi? Seneng apa enggak anak-anak? Alhamdulillah. Nah, langsung kita akan memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya yang minggu kemarin kira-kira kita belajar tentang apa? Nah, pinter. Minggu kemarin kita belajar tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? Oh, pinter. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kemarin itu belajar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, yang Allah itu Tuhan kita. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar terkait perintah daripada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, kita pada pagi hari ini kita akan belajar terkait apa sih yang dimaksud dengan hormat dan bakti pada orang tua. Lalu, tak hanya itu, kita akan belajar terkait bagaimana sih contoh-contoh yang ada yang merupakan hal itu adalah contoh hormat dan bakti pada orang tua. Dan terakhir adalah hikmah, yaitu manfaat kalau kita menjadi anak yang hormat dan bakti pada orang tua. Nah, anak-anakku semuanya, coba dilihat itu di presentasi yang sudah kalian buka, di quizzes yang sudah kalian buka. Nah, di situ ada tulisannya, apa itu hormat dan bakti pada orang tua? Ada yang tahu? Wah, pinter. Hormat dan bakti pada orang tua, katanya Alifa, itu hormat adalah menghargai dan takdim kepada orang tua. Jadi hormat dan bakti pada orang tua adalah ketika dia nurut, ketika dia menghargai orang tua ini dituakno, seperti itu anak-anak. Nah, dan dalam Islam, hormat dan bakti pada orang tua ini istilahnya dikenal sebagai birrul walidain. Birru itu artinya, bisa dilihat, birru itu artinya kebaikan, sementara walidain adalah kedua orang tua. Jadi segala sikap yang mengarah untuk berbuat baik pada kedua orang tua itu dinamakan sebagai birrul walidain. Nah, anak-anakku semuanya, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana sih contoh daripada birrul walidain atau hormat dan bakti pada orang tua. Silakan disimak pada video berikut. Nah, pinter anak-anak. Itu tadi video yang sudah kalian lihat beserta hikmah dan perilaku hormat bakti pada orang tua. Jadi kalian tadi sudah tahu terkait contoh-contoh, terus hikmah daripada hormat dan bakti pada orang tua. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kita kali ini, coba akan saya bagi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok, dan tiap kelompok akan saya bagikan LKPD yang harus kalian pecahkan terkait masalah 3 tadi. Terkait apa sih yang dimaksud hormat dan bakti pada orang tua. Yang kedua, bentuk-bentuk contoh daripada hormat dan bakti pada orang tua. Ketiga, yakni terkait hikmah atau manfaat apabila kita menjadi hormat dan bakti pada orang tua. Dan terakhir anak-anak,
di LKPD itu ada masalah penting. Masalah pentingnya apa? Pak Udin akan menampilkan video yakni terkait kisah berbakti pada seorang ayah. Nah, coba nanti diceritakan dan dijelaskan maksud dari video tersebut. Nah, coba sekarang saya bagikan dan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Coba sekarang dikerjakan ya anak-anak. Oke, baik. Nah, sekarang siapa kelompok yang sudah selesai duluan? Angkat tangan. Oh, pinter, kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai untuk menjawab daripada LKPD yang sudah saya bagikan. Coba sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Bagus sekali jawaban daripada kelompok 2 ini. Dan coba sekarang ditanggapi tiap kelompok. Kelompok 1 dan 3 harus menanggapi. Kira-kira bagaimana sih? Oh, bagus tanggapan dari kelompok 1. Nah, langsung saja pada kesempatan kita kali ini untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, dari hasil presentasi tadi, dari kelompok 1 sampai 3 kira-kira itu sudah bagus semua. Bisa menjelaskan apa sih hormat dan bakti sama orang tua. Yang kedua, sudah bisa ngasih contoh, bahkan contohnya unik-unik. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, bisa memberikan hikmah. Kalau kita hormat dan bakti pada orang tua, manfaatnya apa ya? Dan yang terakhir, bisa menceritakan kisah tadi bahwasanya ayah ini sangat sayang sama kita, bahkan berani untuk berbohong demi kebahagiaan kita. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, coba Pak Udin sudah memberikan soal-soal sumatif untuk kalian semua. Sebagai bentuk refleksi dan evaluasi, coba 10 soal ini dikerjakan. Yang benar nilainya di atas 70 boleh istirahat dulu, dan yang nilainya kurang 70 maka coba dikerjakan ulang. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dan kita ucapkan dan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya kelas 3 nggih, Pak? Kinjai, Bu. Kelas 3. Tadi untuk yang materi sebelumnya masih muncul ini nggih di jenengan. Apa itu sifat-sifat wujud itu nggih? Nggih. Oh, apa masih pakai yang ini ya? Kurikulum yang lama di Batu? Itu apa? Yang kemarin itu kan nyesuaiin yang mau di apa? Buat teaching itu. Jadi yang sekarang sama. Tapi kalau yang di apa? Yang apa, Bu? Yang untuk di modul ajar kan nggak saya cantumkan itu terkait materi yang sebelumnya. Cuma disinggung persepsi dengan menggunakan materi sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Anjir, nggak apa-apa, penasaran mawar saya. Apa masih lama kok masih muncul begitu? Untuk metodenya, jenengan tadi menggunakan metode apa, Pak? Itu karena modul ajar 1 jadi pakai PBL, sintaksnya pakai PBL. Bisa diceritakan tadi sintaknya di pembelajaran ini? Jadi mulai tadi, misalkan guru menerangkan dan dibagi kelompok juga, setelah itu dikasih LKPD. Setelah dikasih LKPD, anak-anak disuruh untuk mendiskusikan masalah yang sudah dikasih oleh guru, karena kita ngasih masalah di LKPD tersebut akhirnya dipecahkan melalui presentasi dan dievaluasi bersama. Seperti itu, Bu. Ini metodenya nggih. Metodenya PBL. Modelnya nggih. Metodenya group investigation. Group design itu. Jadi hati-hati membedakan antara model. Nggih. Terus untuk asesmennya, Pak? Nggih. Asesmennya yang digunakan. Asesmennya pertama yang untuk formatif pakai
lembar kerja itu, lembar kerja kelompok nanti presentasi, unjuk kerja jadinya. Lalu yang untuk evaluasi individu di sumatif pakai yang kuisis itu Bu. Jadi tidak anak-anak pakai kuisis, mengerjakan pakai kuis. Demikian Bu. Ya. Misalnya Pak Agus diberi kesempatan mengulang lagi. Ini dia, maksud saya jika ini praktek pembelajaran langsung itu dari yang tadi sudah dipraktekkan, yang ingin diperbaiki di mana? Banyak Bu. Misalkan absensi tadi, terus pingin ngobrol sama anak-anak, ngasih wejangan dulu di depan waktu persepsi itu ditambah seperti itu untuk penguatan karakter bagi siswa. Kalau yang di P5-nya, profil pelajar Pancasilanya, kalau di materi yang ini yang masuk apa saja Pak? P5, misalkan berpikir kritis terkait tadi karena diskusi, terus kreatif ketika unjuk kerja bagaimana, dan serta diskusinya itu bagaimana kreativitas siswa di situ dibuktikan. Lalu juga ketika sumatif mandiri, tentunya yang terakhir formatif itu dia mengerjakan secara mandiri. Lalu tentunya terkait beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, tentunya kan ini materinya hormat dan bakti pada orang tua, dan saya tampilkan nanti itu video terkait kisah seorang ayah yang rela berbohong demi kebaikan anaknya seperti itu. Bahkan itu kisahnya sedih dan mungkin bisa menggugah sifat perilaku berakhlak mulia bagi siswa seperti itu. Kalau untuk PPRA-nya Pak, yang 10 poin itu yang masuk kira-kira yang terkait misalkan ta'adub terutama berkeadaban, jadi dia harus menjadi siswa yang beradab. Lalu tatawur wal ibtikar, misalkan dinamis dan kreatif. Terus apa lagi Bu ya, tawasud misalkan moderat seperti itu. Jadi kita sebagai anak misalkan, tapi memang nggak saya sampaikan di materi saya, misalkan terkait bagaimana hormat bakti pada orang tua yang non muslim misalkan, itu kan kita bisa memasukkan di situ terkait tawasud, terkait tasamuh di situ. Kan kata Quran wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi meskipun dia bukan Islam tapi temanilah mereka berdua fit dunia ma'rufa, di dunia ini dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang urfan, yakni kebaikan yang dikenal orang banyak. Seperti itu Bu. Kalau hubungannya dengan PTK jenengan nanti bagaimana? Terkait PTK, saya mengambil upaya peningkatan minat belajar. Dan kenapa saya ngambil minat belajar ini, karena saya ngambil secara umum terkait dengan penggunaan media kuisis. Kenapa saya tidak mengambil problem based learning atau proyek based learning? Karena dari LPTK kan ditentukan dulu seperti ini. Jadi PTK harus sesuai dengan PPL yang akan dilakukan. Jadi dari keempat itu saya pikir kalau kita ngambil modelnya, maka kesulitan untuk nyari siklusnya dari siklus 1 dan siklus selanjutnya. Jadi saya ngambil yang umum, mungkin saya akan pakai media kuisis selama PPL. Seperti itu. Untuk penelitiannya nanti bentuknya? Maksudnya Bu, penelitian bagaimana Nji? Nanti kuantitatif apa kualitatif begitu? Sebenarnya itu yang saya bingungkan Bu. Di PTK ini sebenarnya dia jadi penelitian yang kualitatif secara independen atau
kuantitatif secara independen atau integrasi daripada dua itu? Mungkin Bu Sundari bisa menjawab. Kalau itu nanti bisa dilihat di karena ini prakteknya kuisis ya, makanya saya tanyakan Ibu. Jadi kan basisnya nanti hasil konsentrasinya di hasil belajar itu, dan interaksi dengan guru karena ini kuisis ya, sifatnya mandiri begitu nggih, tidak kerja sama dengan teman gitu. Itu Bu, jadi bukan di kuisis kan tidak hanya pengerjaan kuis. Jadi di kuisis itu kita bisa, kalau pro kan saya itu pakai akun pro yang di kuisis, jadi ketika presentasi kita pakai kuisis. Di kuisis itu anak-anak bisa menjawab secara interaktif langsung waktu kita menjelaskan. Seperti itu. Bisa itu jadikan pertimbangan nanti, dengan cenderungnya ke kualitatif apa kuantitatif begitu. Baik. Terima kasih Pak Agus untuk wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. Sampun. Sekarang saya bacakan satu ayat nggih, jenengan menuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidhin. Sampun? Oke, terima kasih untuk Pak Agus sudah selesai. Kita lanjutkan.